Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la nabiyya ba'da. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Baitur Rahman, tinggal mengganti kata bait menjadi duyuf, gitu ya. Kalau ke Mekah Madinah duyufur Rahman, ini Baitur Rahman. Maka lazim harusnya semua jemaah Baitur Rahman bisa menjadi tamu Allah sebagai duyufur Rahman. Sudah saya wakilkan. Nah, minimal saya sudah wakilkan sebulan di tanah suci Makkah dan Madinah ya. Itu termasuk mewakili ayah lagi ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ditanya ayah tadi, imam kita, apa oleh-olehnya Ustadz, katanya. Saya bilang cewek Arab mau, ayah. Agak takut beliau rupanya ya. Jadi kalau oleh-olehnya semua dibawain Zam-Zam ini tak cukup pesawatnya. Jadi tidak ada oleh-oleh yang lebih baik kecuali kisah ya, pengalaman, ilmu, iman dan Islam yang didapatkan di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Baiklah, kita mulai dari surah Al-Baqarah sebagai oleh-oleh ya dari tanah suci Makkah dan Madinah. Surah kedua di ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 158 Allah mengabadikan di mana kegelisahan seorang ibu atas tangisan anaknya menjadi ibadah. Sekali lagi ya. Kegelisahan seorang ibu atas tangisan anaknya, sehingga berlarilah sang ibu dari sofa ke marwah. Larinya seorang ibu ini menjadi ibadah, menjadi rukun haji dan menjadi rukun umroh. Ini keistimewaannya ini. Kalau sholat itu kan dituntunkan kepada baginda Nabi langsung dari langit melalui Jibril. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, karena beginilah cara Jibril mengajarkan aku salat. Jadi gerakan salat itu bukan gerakan yang didesain, dibuat oleh baginda Nabi, langsung dari langit. Sementara ibadah sa'i ini dari sofa ke marwah itu adalah larinya seorang ibu, ditinggalnya seorang istri oleh suaminya di satu bukit yang tandus, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim meninggalkan seorang Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam di lembah yang tandus, tak ada air, tak ada tanaman, tanpa bekal, tapi inda baitikal muharram, tapi dekat dengan Ka'bahmu ya Allah. Maka ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim,
Atas dasar apa engkau tinggalkan aku di sini? Apakah karena cemburunya Siti Sarah karena belum punya momongan dan aku sudah punya momongan? Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan, karena ini adalah perintah. Kemudian Siti Hajar bertanya, apakah ini karena perintah Allah? Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berhenti sejenak dan kemudian mengangguk. Siti Hajar berkata, kalaulah memang ini perintah Allah, tinggalkan kami di sini, Allah akan menjaga kami. Ini kalau punya istri gini gimana Pak Haji? Cakep juga nih. Gak pakai uang belanja Pak, gak pakai air Pak, gak pakai beras. Ini alhamdulillah ini. Ya, ini gula berkah, teh berkah. Inilah ini nih dari Mas Sojid ini, yang minum dari gula dan teh ini. Ya, ada berasnya juga. Ada beras, ada beras juga. Berangkatlah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Besok diumumi lagi ya. Jangan bilang ngaji Selasa ba'da maghrib, jangan. Ya, bagi beras dan gula, nambah lagi jemaah. Insya Allah. Ya begitulah stimulus dakwah. Ya. Jadi tapi tidak ada masalah ini. Nawaitunya pun karena beras sementara boleh. Ya, sampai selanjutnya merindukan gerakan dakwah. Ya, tentu ini kita berterima kasih kepada BKM, jajaran, remaja masjid yang terus membangkitkan ya gelora dakwah di Masjid Baitur Rahman ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi oleh-oleh yang pertama itu adalah oleh-oleh kisah Siti Hajar dan Ismail. Karena itu awal muasal kisah akhirnya bagaimana Mekah terus dimuliakan menjadilah Makkatul Mukarramah. Dengannya lah Nabi Ibrahim mau tidak mau harus berdoa karena dia menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Di dalam surah Ibrahim ya. Disebutkan kisah Nabi Ibrahim ketika dia berkata, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Apa yang disebutkan di sana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya, ayat 37. Biarlah tempatnya tandus, biarlah tidak berair, biarlah tidak bertanaman, asal dekat dengan Ka'bahmu dan kemudian semua keturunanku yang engkau perintahkan untuk di tempat tinggalkan ya di Baitikal Muharram. Apapun tak ada asal ada engkau ya Allah. Itulah kurang lebih begitu cerita ini Pak. Jadi hidup ini Pak, kalau Bapak udah nggak punya apa-apa nggak ada masalah, asal Bapak nggak kehilangan siapa? Allah. Apalagi tinggal ya di tempat yang subur seperti ini, di tempat tetangga yang masih ramai. Ketika Siti Hajar dan Ismail ditinggal di Mekah sana, cuman berdua, ibu dan anaknya, nggak ada tetangga untuk meminta air putih walaupun seteguk saja. Maka sang ibu hanya berharap kepada siapa? Allah. Makanya di sana innas safa wal marwata min sya'airillah. Bukan cerita tentang sofanya, bukan cerita tentang marwahnya, bukan cerita tentang larinya, bukan cerita tentang anaknya yang menangis, bukan cerita tentang kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya, bukan itu yang paling pokok. Min sya'airillah. Tapi dari kisah ini ada syiar Allah di sana. Jadi kalau bapak, ibu mau selamat hidupnya, jangan selamatkan hidup diri sendiri. Selamatkan Allah di dalam dirimu. Min sya'airillah. Jadi hidup ini yang paling pokok adalah adanya syiar hidup di dalam nafasmu. Syiar tentang Allah Pak dalam hidupmu, itu yang penting. Sehingga lari-lari seorang ibu pun
karena dia hanya berharap kepada Allah saja, dijadikan Allah itu adalah syiar. Begini. Tentu kita berasumsi kalau Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah itu mencari apa? Mencari apa? Mencari air kan kita berpikir kan? Kita berpikirnya air. Padahal kalau bapak ke kamar mandi nggak ada air, balik lagi nggak ke sana? Pasti enggak kan? Nggak mungkin cari air di tempat yang sama sampai 7 kali bolak-balik. Tapi Siti Hajar mencari apa? Mencari Allah yang maha punya segala sesuatu, yang maha mungkin tinggal bilang kun fayakun. Itu yang dicari Siti Hajar. Karena konsep dari awal sebagaimana saya kisahkan di surah ke-37 ayat ke-37 surah Ibrahim ini sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, tempat ini wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, tempatnya memang tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman, Pak. Jadi memang sejak awal nggak ada mata airnya, Pak, di tempat itu. Jadi mustahil kalau bapak dan saya berpikir Siti Hajar nyari air. Orang memang nggak ada air. Sampai sekarang, jangankan dulu, sampai sekarang di sekitaran Makkah itu nggak ada mata air sehebat Zam-Zam itu, yang ribuan tahun nggak habis. Airnya dari mana? Saduran dari laut, Pak. Jadi kalau kita di Mekah, Madinah itu mandi di hotel, itu bukan dari mata air, bukan dari sungai. Orang nggak ada sungai, Pak. Kemarin baru hujan, setelah saya pulang baru hujan. Sebulan saya ke sana, nggak ada hujan sama sekali. Pertanyaannya kan sederhana, itu tada hujannya, air Zam-Zam itu dari mana? Nggak pernah hujan, jarang hujan, kok airnya nggak habis-habis selama ribuan tahun untuk miliaran manusia? Dan bapak kalau di sana sebanyak apapun bapak ambil gratis. Ada itu khusus itu aliran sumur Zam-Zam ke daerah belakang dekat Masjidil Haram, dekat tempat lahirnya baginda Nabi. Itu ada tangki besar. Bapak mau bawa berapa jerigen, bapak bawa. Selama bapak ibu sanggup membawanya, bawalah gratis. Ya. Kita bisa bawa banyak, cuman nggak cukup di pesawat. Ya. Jadi itu yang dibawa sama semua jemaah yang 5 liter itu gratis. Berapa juta jemaah, Pak, tiap hari, Pak? Nggak habis-habis airnya, Pak. Kalau yang dicari cuma air, maka Allah turunkan air hanya cukup untuk siapa dia? Siti Hajar dan Ismail. Sudah, nggak perlu untuk kita. Karena Siti Hajar cuma khawatir terhadap anaknya. Kalaulah anaknya sudah selamat dengan minum air, untuk apa lagi airnya dihidupkan Allah Subhanahu wa taala? Min sya'airillah. Ya. Jadi ternyata hal terpenting dalam kita dilahirkan, kemudian kita bernyawa, kemudian kita dihidupkan, dibesarkan, dicerdaskan, dikayakan, dihebatkan, dikuasakan, ada tidak syiar Allah di tempat itu? Kalau nggak ada gunanya untukmu. Bahasanya begitu, Pak. Tapi seorang ibu yang hanya berlari dari Safa dan Marwah, tapi tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, min sya'airillah, menjadi syiar, dan semua manusia setelahnya diwajibkan atasnya untuk ibadah haji dan umrohnya. Berlari engkau dari Safa ke Marwah. Kalau tidak sah hajimu, tidak sah umrohmu. Subhanallah. Jadi syiar, jadi pembelajar, jadi inspirasi buat semua tukang bangunan. Andai kata semua istri tukang bangunan seperti ini, andai kata istri semua PNS seperti ini, tukang becak seperti ini, tukang minta-minta bahkan seperti ini, ada syiarnya nggak di sana? Sama hasilnya, bahkan lebih besar. Cuman tidak ada otak syiar Allahnya. Benar nggak? Si istri masih ada. Ya, ini kan keringat suamiku.
Apalah salahnya kalau kutabungkan sebagian besar atau sebagian kecil daripadanya untuk suamiku. Dan saya sudah pernah katakan, gerbu saja gerakan 10.000 per hari, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 30 tahun. 10.000 mah 10 tahun aja mah cukup. Ya, setahun 3.650.000, 10.000 per hari. 10 tahun 36.500.000. Berangkat nggak Pak? Berangkat nggak sampai 30 tahun. Kalau ibu sebagai seorang istri itu mau menyisihkan 10.000 saja setiap harinya. Jadi uangnya sama, bedanya di mana? Min sya'airillah. Larinya sama. Kita lari pagi, ada orang nggak sholat subuh gara-gara lari pagi. Belum lagi subuh udah lari pagi dia, Bu. 4:30 kita mau ke masjid, dia udah lari pagi, udah naik sepeda dia. Mungkin capean dia larinya dibanding Safa Marwah. Mungkin cepat pelari cepat dunia, lebih cepat dari Siti Hajar Pak larinya Pak. Tapi nggak bagian dari syiar Pak. Jadi kalau saya umurnya 100 tahun, Bapak umurnya 100 tahun, setiap umur yang nggak ada syiar agama Allah, nggak ada gunanya Bapak hidup, nggak ada gunanya saya hidup. Bahasanya seperti itu. Jauh-jauh dari Bandung ya kan, pintar memperbaiki HP, cuman nggak ada syiarnya, nggak ada gunanya. Makanya bikin video trailer untuk setiap acara pengajian. Ini kayaknya menghibahkan kamera kayaknya. Abang yang belikan juga? Oh bukan ya, abang yang belikan juga? Baguslah, abang lunasi lah. Ya kan? Kepintaran di multimedia tidak hanya duduk di warung kiosnya, malam atau saat berdakwah disedekahkan waktunya untuk duduk di depan kameranya. Kemudian ceramah ini didengarkan banyak orang. Saya ceramah dapat pahalanya. Yang mensyiarkan di sana Pak lebih banyak dapat pahalanya. Apalagi kalau subscribe-nya banyak, like-nya banyak, share-nya banyak. Cair itu. Cair. Ya kita doakanlah ya Bang. Ustaz Abdul Somad ya dari YouTube-nya nggak ngapa-ngapain minimal 600 juta Pak. Yang sana ada yang dapat 2 miliar ada, 10 miliar ada gara-gara YouTube ada, tapi tidak min sya'airillah, nggak ada syiarnya. Mau dia dapat 1 triliun pun nggak penting buat Allah kalau itu tidak ada syiar. Bahkan itu ada maksiat di sana, buka aurat di sana, ya ada mabuk di sana, ada contoh-contoh dosa dan maksiat di sana. Malah menyebarkan dosa, duitnya dapat, nerakanya dapat. Nah, ini pesan oleh-oleh yang pertama dari kota suci Makkah ya. Nanti Madinah juga ada kisah Rasulullah SAW yang berdoa kepada Allah ketika Nabi Muhammad mengatakan, duhai Rabb, engkau yang telah mengharamkan tanah suci Makkatul Mukarramah dengan doanya Nabi Ibrahim, inda baitikal muharram, maka hari ini aku juga meminta kiranya Madinah menjadi kota haram. Itu doa siapa? Doa baginda Nabi. Apa mafhum salah satu dari kota haram itu? Farim alina ya azadina, dan haramkan atas kami tubuh kami ya Allah dari panasnya api neraka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tamara. Siapa yang berhaji, siapa yang berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka dikatakan Allah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Kenapa kalimat tidak ada dosa? Karena itu adalah perbuatan manusia, tapi dijadikan ibadah. Nah, khawatirnya kan disangka kita nyembah Bukit Sofa, Bukit Marwah Pak. Ya, kan bisa saja orang beranggapan seperti itu. Kenapa harus lari-larinya dari Sofa ke Marwah? Kata orang-orang di luar Islam, itu luasnya, ya di daerah Ka'bah kan ada tempat lain. Kenapa satu bukit ke bukit lain? Kalian salahkan orang nyembah gunung. Gunung lebih besar dari bukit. Kenapa harus dari Bukit Marwah ke Sofa dan sebaliknya? Kurang lebih begitu Pak. Maka Allah menegaskan fala junaha. Jadi itu bukan bagian dari kesyirikan. Sama seperti kita fawali wajhaka syatral masjidil
Haram. Maka hadapkanlah, bukan sembahlah. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, bukan sembahlah Masjidil Haram. Orang kan beranggapan salah, pikirnya orang Islam nyembah Ka'bah, Pak. Banyak orang yang berasumsi seperti itu. Samanya semua orang yang nyembah benda. Ini dibilangnya berhala, ini dibilangnya patung Tuhan, ya ini patung dewa ini, dewa ini. Nah, kalian pun nyembahnya bujur cangkar batu Ka'bah tuh. Mereka mengatakan bahwa seolah-olah kita nyembah batu Ka'bah. Padahal bahasanya di Al-Quran fawalli, hadapkan wajahmu, bukan sembahkan dirimu kepada Ka'bah. Maka penting sejarah tentang Masjid Kiblatain yang ada di Madinatul Munawwarah. Masjid dua kiblat di waktu sholat zuhur. Nabi lagi mimpin sholat, turun ayatnya. Engkau yang berdoa, kata Allah, untuk meminta supaya kiblatnya di Masjidil Haram lah. Janganlah di Masjidil Aqsa. Di sana sudah ada Yahudi dan sudah ada Nasrani. Kalau bisa di kota suci lah, yang tidak ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Haramain, dua tanah haram buat orang kafir dan musyrik, tidak boleh tinggal dan tidak boleh menginjakkan kaki di tanah suci Mekah dan di tanah Madinah. Itu keistimewaan, Pak, mana ada di tanah lain. Hanya khusus untuk agama Hindu saja, khusus Buddha saja, khusus Nasrani saja. Bahkan kita disuruh jalan-jalan ke Thailand kalau bisa. Benar. Orang itu minta kita jalan-jalan ke Thailand, ke tempat ibadah mereka. Ya, kita nggak butuh siapapun datang ke Mekah, datang ke Madinah, kecuali orang yang beriman. Ngantrinya aja 20 tahun dalam ibadah haji. Kita nggak butuh siapapun, itu saja tidak pernah habis. Orang yang kemudian datang ke Mekah, datang ke Madinah, kenapa? Min sya'airillah. Karena di sana ada Allahnya, tempat mustajabnya, ada masjidnya. Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Haram Makkatul Mukarramah 100.000 kali lipat. Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di dalamnya sama seperti ibadah Siapa yang belum umroh lah ya, bukan yang sudah. Yang belum umroh angkat tangan. Angkatlah tinggi biar didoakan. Ya, yang belum umroh angkat tangan. Malu-malu dianya. Belum yang depan nih. Cepat sedikit angkat biar lebih cepat didoakan ya. Labbaik Allahumma labbaik semuanya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan mata, coba lebih khusyuk. Bayangkan Ka'bahnya lebih khusyuk. Kuatkan energinya, kuatkan atmosfernya. Semoga lebih dimudahkan Allah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma balligh alaina al-Makkah al-Mukarramah indal baitikal atiq al-Ka'bah. Ya Allah, sampaikan kami ke tanah suci Makkatul Mukarramah, di rumah yang paling tua yaitu Ka'bah. Wa balligh alaina bi ziyarati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan sampaikan kami berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terus disampaikan, terus bersa'i lidahnya itu. Pokoknya kalau kosong ingat Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Siapa yang enggak mau ke Mekah, siapa yang enggak mau ke Madinah? Panggil saja terus, Allah kan sudah manggil. Maka penuhi panggilannya. Jalannya dari mana? Udah, inna sofa wal marwata min syairillah. Airnya belum ada, tetap saja dia berlari sampai 7 kali. Airnya belum ada, bahkan tidak keluar di sofa, tidak keluar di marwah, tidak keluar di antaranya. Airnya keluar di kaki anaknya yang menangis, Ismail alaihis. Pak Narno itu nggak tahu punya uang untuk umroh. Tiba-tiba istrinya datang, Pak. Ya, Pak, ini tabunganku, Pak, untuk Bapak. Kerja keras Bapak selama 30 tahun, berangkat umroh, Pak. Dia nggak pernah nabung, dapat gaji kasih istri, dapat gaji dapat istri kok. Tapi dia rindu. Mau dia ke Mekah. Dari mana jalannya? Biarkan Allah yang menggerakkannya. Haji Sutardi, yatim piatu umur 7 tahun. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Berdoa mau jadi orang sukses. Nggak bisa lagi mengumrohkan ayahnya, nggak bisa mengumrohkan ibunya yang sudah meninggal dunia. Tiba-tiba dia datang ke Pak Leknya, datang ke bule adik mamanya, adik bapaknya. Bule, mangkat umroh, saya bayarin. Mimpi apa bulenya? Bahkan anaknya sendiri saja nggak memberangkatkan mamanya. Loh, kok ya bisa ponakannya memberangkatkan? Innas safa wal marwata min. Fala junaha, nggak ada halangan. Allah mewajibkan bagi hambanya yang mampu. Tapi Allah memampukan siapapun yang sedang merindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya kan itu. Jangan fokus sama airnya dalam hidup ini. Jangan fokus sama uangnya. Jangan fokus sama suksesnya. Fokuslah sama Allah yang mensukseskan, yang mendatangkan uang dan mendatangkan apapun yang engkau inginkan hanya dengan perkataan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa man tatawwa'a khairan. Maka dikatakan Allah, siapa saja yang dengan kerelaan hatinya, dengan ketaatannya berbuat baik atas apapun, keinginan atas ingin apapun, lakukan saja, minta saja setulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha syakirun alim. Tenang, sesungguhnya Allah syakirun. Syakirun itu berterima kasih. Allah yang maha berterima kasih. Kalau bapak ibu benar-benar dengan hatinya meminta kepada Allah, menjunjung tinggi Allah, meninggikan Allah atas semua ketidakmungkinan hidup Anda, syakirun. Allah tahu cara berterima kasih kepada hambanya yang meminta. Bukan mengabulkan, Pak. Berterima kasih loh, Pak. Jadi kalau bapak mensyiarkan agama ini, nih Pak Haji nih, Pak Haji sebelah ini, sampai tidur beliau tuh, luar biasa ya kan. Pak Haji, siap Pak Haji, lihat depan dulu. Ini beliau, umurnya udah berapa Pak Haji? Ya, umurnya berapa? 82. Haji tahun berapa? Tahun berapa? Haji 2003 udah haji. Dari masjid ke masjid, Pak. Pak tengok bapak ini, mau di acara MUI, mau acara arbainan, mau di al-jihad, ke rumah saya udah berkali-kali. Kalah Bang Akmal. Ya. Saya ketemu dulu awal di mana? Di Sumarsono, Pak. Masjid Istiqomah, Jalan Istiqomah, Pak. Tahun 2014 saya ketemu beliau. Awalnya di sana. Di mana saya berdakwah ada aja beliau.
Mensyairillah. Syukur-syukur mobil saya sudah pernah bawa beliau. Mobil yang ini sudah, mobil sebelumnya sudah. Oke, kemarin untuk nikahan imam kita, kemana? Ke daerah Samosir sana. Bukan cerita nikahnya, ini syiar gitu loh. Ya kan? Saya mau punya mobil untuk syiar, Pak. Saya juga dulu pernah jadi ustadz belum punya mobil. Pakai bawa saja untuk nikahan. Kepedulian kita sama siapa? Orang yang menghidupkan agama Allah, dia kan imam di sini, dia muazin di sini. Ganti, Pak. Ini ada lagi mau kawin lagi. Mau kawin lagi bilang aja, pakai dah. Biar ganti mobilnya. Insyaallah ganti lagi tuh, ya. Barokah itu, barokah. Baik ya. Jadi, kalau kita berbuat baik, syiar agama Allah ini, Allah bukan lagi mengabulkan doamu, tapi Allah akan berterima kasih kepadamu. Tinggi mana? Mengabulkan atau berterima kasih? Tinggi berterima kasih, Pak. Karena yakinnya Siti Hajar lebih yakin dari suaminya Ibrahim. Memang kau lakiku, kau nabi, tapi engkau tidak lebih tinggi dan lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah terima kasih sama dia. Bahkan larinya dijadikan Allah ibadah, fala junaha alaihi. Itu tidak bagian dari syirik itu. Engkau berlari antara satu bukit ke bukit yang lain. Karena itu perintah. Karena dia berlari itu mencariku, bukan mencari air. Kalau mencari air berarti dia nuhankan air, Pak. Nggak boleh. Gitu. Tapi dia cari aku. Kecil bagiku air. Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Keluar airnya, Pak. Keluar airnya. Bahkan sampai sekarang. Menjadi air yang paling ajaib. Menurut Profesor Dr. Nakumoto dari Jepang. Air yang paling hebat di dunia adalah air Zam-Zam. Bapak Ibu mau air Zam-Zam? Mau, datanglah ke rumah. Nggak bertamu yang nggak bisa lah dapat. Dibawa semua kemari repot ya. Alim dan Allah Maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa terima kasihnya, kemahaannya kepada Bapak Ibu sekalian atas syiar agama ini, atas memakmurkan masjid ini, memakmurkan dakwah ini. Lebih dari apa yang didapatkan ini, insya Allah. Disolehkan anak-anak kita, kesolehan nenek yang berjalan ke masjid waktu maghribnya, tengok cucunya. Ngapain nenek ke masjid, cu? Oh masjid. Nggak terasa tiba-tiba cucunya mendewasa jadi cinta masjid. Ngapain bangun pagi-pagi subuh-subuh nek? Gelap-gelap kemana kek? Ke masjid cu ya. Kan belum wajib cucu. Tapi cucu bilang, nanti sekali cucu bilang, ikut boleh kek? Itu adalah syiar agama Allah kepada siapa? Anak cucu kita. Saya belum bisa jalan digendong sama ayah saya. Kemana? Ke masjid. Terakhir kita sampai ujung usia kita dan menjadi contoh buat orang-orang setelah kita, cucu, anak dan generasi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-hazin ya ala kulli niyatin salihah wa ala kulli fadilatil haramain Makkah wa Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik 'alaina bi barakati Makkah wa Madinah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami sebagaimana Engkau memberkahi kota Makkah dan kota Madinah. Wa baligh 'alaina 'alaihima. Dan sampaikanlah kami ya Allah di tempat keduanya ya Rabbana, Makkah dan Madinah, dalam ibadah haji dan umrah. Diri kami ya Allah dan seluruh keturunan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.